Jadi tolong jangan disalahpahami. Ketika kami menganggap sanad atau salah satu sanadnya Hadratus Syekh itu kurang soheh, berarti jangan disalahpahami kami ini sok alim atau merasa lebih alim dari Hadratus Syekh. Enggak, bukan begitu. Iya. Ini kan Yai yang disalahpahami oleh Muhyiddin ya. Betul. Karena maksudnya begini. Sanad Kiai Hasyim Asy'ari yang melalui yang ke Imam Nawawi syarhu Muslim maksudnya itu tidak melulu melalui Husain Al-Habsyi. Banyak sanadnya yang lebih sahih. Kenapa kok mengambil yang itu? Yang ini yang maudhu ini. Kenapa kok enggak ngambil yang sahih saja? Itu yang 20 itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan, dan itu murid-muridnya juga melalui talaki ya, ada yang talaki begitu. Kalau yang orangnya ada di Hadramaut, sedangkan Kiai Hasyim Asy'arinya ada di Mekah, dulu itu enggak ada telepon ya, enggak ada. Ya mau gimana ya, kalau mau lewat hurufat mereka, pejamkan mata bisa bertemu di alam barzakh katanya. Alam gaib ya, itu kan tidak rasional itu, dan itu tidak dipakai di dalam syariat kita. Mimpi saja, lewat mimpi saja itu tidak dijadikan hujjah. Iya, apalagi pakai khuyal. Itu iya. Jadi tentang sanad keilmuan ya, dan belajar kepada Ba'alawi misalnya. Ini kan yang dibuat sandra oleh Muhyiddin. Ada kepentingannya. Ada kepentingan ingin menundukkan seluruh murid-muridnya. Iya. Dan Nahdiyat. Iya. Di antara sasaran utamanya adalah Nahdiyat semua. Jadi ini bukan pandangan dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah pandangan Syiah. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fondasi keilmuan kita untuk menyampaikan hak itu adalah ilmu. Sumbernya Al-Quran. Oleh karena itu imam mazhab yang 4 ini sepakat. Kalau kalian mendapatkan pernyataan yang keluar dari lisanku membedai Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan. Kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sepakat imam mazhab yang 4 tuh ya. Terus bukti-buktinya yang kedua tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan ketika gurunya sudah keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya itu sekaligus ayah tirinya ialah Abu Ali Al-Jubai. Iya, perumus dan tokoh besar Mu'tazilah di zamannya. Tapi ketika dianggap membedai kebenaran oleh muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka Abul Hasan Al-Asy'ari memisahkan diri. Apakah nanti sanad keilmuannya Abul Hasan Al-Asy'ari putus karena berbeda dengan gurunya? Oh tidak, tidak ada itu kalau di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Syiah iya. Oleh karena itu ini masih dalam penelitian saya ya. Masih dalam penelitian saya untuk memberi pencerahan dan pemahaman kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Nusantara ini tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu tidak boleh dibuat sandraan terhadap murid. Juga ada pandangan dalil-dalilnya ada. Yang paling saya ambil jadikan pedoman ialah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digoda oleh iblis. Najauta minni ya Abdul Qadir bi ilmika. Di sini dijawab oleh Syekh Abdul Qadir apa? Ketika iblis diusir, ikhsa ya lain. Jadi kamu selamat dariku, dari godaanku wahai Abdul Qadir sebab ilmumu. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, la bal bi ilmillah. Bukan ilmu saya, akan tetapi ini adalah ilmu Allah. Jadi ilmu itu langsung dari Allah. Manusia ini hanya perantara. Titipan. Iya. Jadi sanad keilmuan tidak bisa tidak bisa dibuat sandraan untuk menekan murid agar satu pendapat. Imam Syafi'i pun juga berkata, wal aibu fina an taj'alal ilma ala masrubin wahid. Yang tercela di dalam kita ini ketika harus menjadikan ilmu itu harus satu sumber. Kalau gurunya ini ya sudah satu sumber.
Tidak kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberanikan diri membedai gurunya dalam pandangan mazhab. Bahkan ini sangat sangat vital ya. Dalam pandangan usul syariah itu Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i durhaka terhadap gurunya? Oh tidak. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Apakah sanad keilmuan Imam Syafi'i putus karena membedai gurunya? Tidak. Gus Ali Jazuli itu alumni Dalwa ya. Berbeda dengan Dalwa. Apakah putus ilmunya Gus Ali Jazuli? Tidak. Saya juga di sini dianggap murid durhaka ya. Murid durhaka katanya karena beda pendapat dengan anak guru saya Syed Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, karena pendapat beliau katanya mendukung nasabnya Habib, sedangkan saya menolak nasabnya Habib. Apakah nasab keilmuan putus? Tidak. Atau saya durhaka kepada guru saya? Tidak. Justru katanya saya ya, kemarin itu ada salah satu KI di Bangkalan itu, saya katanya keluar dari manhaj guru saya. Saya jawab, yang keluar dari manhaj guru saya itu adalah Anda. Karena manhaj guru saya itu mempertahankan dan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Ba'alawi menurut khurafat-khurafatnya ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Demi Allah ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Coba carikan bukti dari tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang menghalalkan nyemek-nyemek udara di jalan. Kata bahasanya beliau, saya akan taslim. Kalau ada dari tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang menghalalkan bahkan menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan, saya akan tarik kembali. Bahasanya beliau begitu. Saya akan taubat. Apalagi beliau nanti paling gembira ini kalau diperbolehkan. Kalau seluruh ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Indonesia dan bahkan seluruh dunia, mohon temukan kitab-kitab karya non Ba'alawi seperti apa yang tertulis dalam buku kami, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Kalau ada, saya akan menyerah. Saya akan meninggalkan persaingan hidup tata hartawan kita. Saya akan uzlah saya ke Gunung Kawi sana atau Gunung Gigir. Saya kalah sudah. Kalau ada dan tidak akan pernah ada. Tadi kitab apa yang disebut Jenengan tadi yang palsu katanya? Yang ke Hadratus Syekh, masalah susunan nasab atau kitab. Iya. Di dalam kitab Ziyadah Ta'liqah itu sebenarnya kan menaklik Hadratus Syekh terhadap nazam karya dari seorang kiai ya, Abdullah dari Pasuruan. Dan di situ sengaja dicantumkan oleh sibetnya beliau, yakni Gus Isom Khadik, dalam rangkuman Irsyadus Sari ya, kitab-kitab karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu, termasuk diantaranya adalah di muqaddimah beliau sudah salah dalam hal takrif mu'alif, yakni nasabnya Hadratus Syekh. Lalu di halaman 47-48 itu mencantumkan diantaranya waqala Imam Nawawi Syarhil Muslim, lalu malah menyimpang di situ mencantumkan Dasanahu As-Sayyidu Husainul Habsyiyu. Nah ini saya teliti ternyata tetap nggak nyambung sampai Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Jadi ini mungkin ya belum diketahui oleh kebanyakan bahwa kami ini juga menyimpan silsilah sanad riwayat hadisnya Hadratus Syekh dari Al-Muwatta, dari jalur Muslim, dari jalur Bukhari, bahwa tidak ada Ba'alawinya sama sekali. Betul. Di dalam catatan NU online yang sudah lama disebarluaskan melalui media, itu juga ada catatan tambahan, keterangan tambahan alternatif lain dari periwayat yang meriwayatkan bahwa Hadratus Syekh itu mendapatkan ijazah riwayat hadis Bukhari, bukan Muslimnya, malah dari Hasan Husain Al-Habsyi inilah. Ini termasuk selegenje lah. Selegenje karena berdasarkan catatan tahun 1970-an oleh seorang wartawan ya, Habib Muhammad Asad Syihab atau Syahab itu. Lah kami dihujat mati-matian, nggak percaya sama Asad Syihab, padahal Asad Syihab itulah orang yang berjasa
plus pahlawan nasional kita yang memberitakan proklamasi ke seluruh penjuru Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Kenapa masih tidak percaya? Gak masalah itunya. Ini masalah kepentingan kok. Kepentingan kedepannya. Bahwa ternyata framing dan klaim-klaim sepihak itu tetap ada dari kalangan mereka, siapapun dia. Kalau dia berasal dari Pak Alawi itu pasti patut kita curigai. Ada kepentingan. Termasuk diantaranya ya misalkan Mbah Yai Khalil Bangkalan dirawi sama Habib Salim bin Jindan ya, yang Malikulia itu katanya. Ini nanti saya dimarahi orang lagi. Kelahiran Surabaya, hijrah di Jakarta dan pendidikan Al-Fakhriyah yang sekarang diteruskan oleh Jindan bin Jindan itu. Nah, di sini Malikulia itu kalau di bahasa Indonesia kan sinting itu ya. Bisa. Ya, maksudnya mohon maaf ya, maknanya agar supaya gitu, saudara ini paham gitu. Melankolis atau malikulia atau ya bisa setengah DGJ dalam hal-hal tertentu gitu. Tapi kalau dalam dunia mistik sufi itu malah majadub. Kasyaf. Majadub. Jadi ini beda. Kalau kasyafnya ngarang-ngarang ini apa minallah minasyaiton gimana ini? Ya, bisa juga bukan waliullah. Tapi walius itu tadi kemungkinan Allah alam. Yang disampaikan imam mereka dari kutipan Imam Ghazali. Jadi kalau ada kasab dan karomah itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis itu bahwa min auliya asyaiton. Mereka yang bilang. Iya, makanya. Itu pernah sowan ketemu dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Nanti akan dikarang kitab atau majmu' kalam Lil Habib Salim bin Jindan yang menerangkan bahwa Mbah Yai Khalil aja ya pernah berguru dengan saya. Ini menurut saya Salim bin Jindan, Salim bin Jindan. Saya pernah bertemu dengan beliaunya dan beliau juga meminta barokah dari saya. Ya berarti Mbah Yai Khalil Bangkalan itu murid saya. Yang ngarang saya terserah saya, yang ngarang saya. Versi mereka. Sama seperti versi saat Syahab tadi, Muhammad Syahab tadi. Ya, versi Ba'alawi. Memang versi Ba'alawi, sanad ilmuannya Hadratus Syekh itu ada dari kalangan mereka. Guru-gurunya itu antara Alwi Asgaf, Hasan Al-Abbas dan Husain Qasasyi. Ternyata setelah diteliti malah amburadul ya. Amburadul. Delalai begitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, ini banyak termasuk di Rumel Abbas itu menghujat saya, di Zaini juga menghujat saya, silahkan, ayo kita adu data lah gitu loh. Jangan menjatuhkan tanpa data, gitu loh. Itu namanya fitnah lah itu. Jangan istilahnya menyudutkan orang dengan hawa nafsunya. Jangan. Ayo kita adu data, dan saya memiliki data itu. Saya sudah komunikasikan dengan Kiai Haji Marzuddin Mustamar, dengan Kiai Haji Imam bin Usman bahwa ini loh sanad al-Muwatta, sanad Muslim, sanad Bukhari dari Hadratus Syekh Haji Muslim enggak ada, Pak. Iya, ini dalam penelitian saya ya, tentang sanad keilmuan, terus berguru dan kitab ini ya. Jadi saya juga mendalami, tapi sayangnya saya sejarah Indonesia ini kurang banyak tahu. Nanti saya minta data-data kepada Insya Allah sama-sama belajar. Jadi begini tentang tadi, ini tokoh pejuang nasional misalnya, ini tokoh yang membacakan apa ya, penyusunan proklamasi siapa tadi namanya? Yang wartawan itu, iya. Saat Syahab. Di sini. Jadi ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau Syiah itu pedoman mereka adalah orang, manusia. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pedoman di dalam menentukan sikap keilmuannya itu adalah ilmu. Kalau sekarang, contoh-contohnya saya sampaikan. Misalnya pembunuh Sayyidina Utsman itu semua berada di pasukan Sayyidina Ali, termasuk Hakim bin Jabalah. Ini pembunuh Sayyidina Utsman, yang mengkudeta Sayyidina Utsman dan yang membunuh Sayyidina Utsman. Dan di Sayyidina Ali ini kelompok-kelompok Khawarij ini ada di Sayyidina Ali semua. Seperti yang tadi Habib siapa Salim yang ke Syekhuna Khalil Bangkalan, Salim bin Jindan. Salim bin Jindan ya. Seperti yang disampaikan oleh Nak Mail. Syekhuna Khalil aja dikelilingi Habib. Bukan Nak Mail, itu masih dua pupu dengan jenengan. Dinda Mail gitu. Dinda Mail.
Sayyidina Khalil dikelilingi Habib, masa Habibnya jelek? Begitu lah. Nah, di sini ini kan juga terjadi perdebatan panjang mulai dulu tentang pembunuh Sayyidina Utsman yang ada di kelompoknya Sayyidina Ali. Apakah karena semua pembunuh Sayyidina Utsman itu ada di sekelilingnya Sayyidina Ali, kami dipaksa untuk membenarkan mereka? Tidak. Iya. Ini yang pertama tentang sosok ya. Terus yang kedua, nah, kami ini beliau peneliti hebat ini memang ya. Kami juga meneliti. Penelitian keilmuan ini sering dibenturkan dengan ulama-ulama salaf ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita kembali kepada literatur keilmuan salaf itu, seandainya tidak ada penelitian, tidak akan ada kodifikasi hadis. Seandainya tidak ada kodifikasi hadis, maka tidak akan terbit Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau mau dibenturkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, pasti akan berbenturan dengan ulama-ulama sebelumnya dari para perawi hadis. Nah, berarti Imam Bukhari ini menolak ulama-ulama sebelumnya, karena Imam Bukhari dalam penelitiannya sangat ketat. Oleh karena itu, oleh orang-orang Syiah, hadis Ghadir Hum, perpisahan Hum itu dianggap ini adalah intimidasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Syiah, karena di hadis Ghadir Hum itu penyampaian tentang kepemimpinan Sayyidina Ali. Mangkuntu maulan fa aliyun maulah. Nah, dari sini saya sampaikan juga kepada dia, pada ponakan saya ini, ternyata khoda'una atau khoda'ukum ya jamaah, khoda'ukum ayyuhal muslimun. Mereka kita ini ditipu selama 200 tahun. Kita ini dipaksa mengikuti konsep dakwah mereka, yaitu asobiyah terhadap Hulu juga ya. Hulu kita ini. Jadi kalau yang menyampaikan misalnya sekelas, mohon maaf ya, Hadratus Syekh atau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, maka tidak akan pernah terbantahkan apapun yang disampaikan. Tidak, Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Bahkan kalau sekelas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dibantah oleh Sayyidina Umar. Kadang-kadang dibantah. Bahkan hadis yang paling masyhur itu hadis Raziyat al-Khamis. Iya, peristiwa hari Kamis ini. Termasuk salat tarawih itu juga kan ya? Iya, termasuk hijab ini. Iya. Itu semua, bahkan saya pernah dengar dulu dari lisan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hassani, muwafaqat Umar. Itu sampai dikitabkan. Dan ada beberapa pendapat Sayyidina Umar yang kemudian diikrar oleh Al-Quran. Di antaranya ayat hijab itu. Nah, itu ya. Jadi begini teman-teman, kami ini dalam meneliti sudah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kami ini dalam meneliti bukan tidak percaya terhadap para salaf, kami tidak. Dan penelitian ini jangan dianggap bertentangan dengan salaf kami, tidak. Akan tetapi kami dalam penelitian ini adalah menyaring dan menyelamatkan pendapat-pendapat yang kadang-kadang dipelintir itu atau dipalsukan penisbatannya. Nah, ini juga banyak kitab-kitab yang dipalsukan penisbatannya. Kami sudah sampaikan dalam konten kami sebelumnya tentang kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu bukan karya Abu Hanifah. Akan tetapi Al-Fiqhul Akbar itu adalah karya salah satu muridnya yang kemudian disandarkan kepada Abu Hanifah. Nah, jadi banyak ini, dan juga banyak pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada Ibnul Arabi, kepada Abu Yazid Al-Bustami, Imam Asyuti juga. Iya, banyak itu. Bukan sekarang ini terjadi, dari dulu memang ada. Nah, tugasnya kami itu adalah meneliti seperti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Jadi ilmu ini akan dibawakan dan akan dipertahankan dan akan diperjuangkan dalam setiap generasi oleh para ulama yang adil. Adil itu apa? Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Walaupun junjungannya, walaupun ba'alawi yang salah tetap disalahkan. Itu yang adil. Dulu huwa aqrabul taqwa. Beda dengan muhibbin.
karena terlalu muhibbin buta, akhirnya walaupun nyemek-nyemek payudara di jalan masih ditakwil. Terus Allah masih ditakwil. Mengaku serah terima jabatan dengan Allah masih ditakwil. Itu salah. Itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu bertentangan dengan hadis ya. Di alam kubur itu masih bisa diterima. Itu namanya tanasu al-arwah. Nah, jadi ini juga kami dalami juga, kami teliti. Jadi begini teman-teman, apa yang kami perjuangkan itu bukan berdasarkan kedengkian dan kebencian, akan tetapi memperjuangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Apa tugas kita sebagai peneliti? 3. Yanfauna anhu tahrifal walin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini. Takwil jahilin. Iya, takwil jahilin ini. Jadi Allah mesti ditakwil ya orang bodoh ya. Mengaku serah terima jabatan dengan Allah mesti ditakwil orang bodoh, pasti bodoh. Seandainya tahu ini apa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Iya, ini Ibnu Arabi ditentang dan bahkan dikafirkan oleh Al-Izz bin Abdus Salam, oleh Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Kalau Al-Haytami yang mendukung Ibnu Arabi. Jadi ini dikafirkan oleh Ibnu Daqiqil Id. Itu kenapa? Karena pernyataannya itu yang menentang Al-Qur'an, di antaranya menetapkan keselamatan Fir'aun. Nah, itu. Jadi kalau ada pernyataan yang menentang Al-Qur'an, siapapun dia. Padahal Ibnu Arabi itu kalau sama pengikutnya dianggap Syekhul Akbar, wal kibrit al-ahmar, wali besar, pemimpinnya orang wali. Tapi kalau sudah menentang Al-Quran, para ulama dulu tidak segan-segan mengkafirkannya. Iya. Takutnya lagi muridnya Ibnul Arabi ini yang berlebihan. Dan memasuk. Ini disampaikan oleh Abdul Wahab As-Sa'roni. Disampaikan di dalam membela Ibnul Arabi, bukan membela kesalahannya. Beliau itu para ulama bukan membela kesalahannya, tapi membersihkan Ibnu Arabi ini dari pernyataan-pernyataan sesat yang dipalsukan kepada beliau. Oleh karena itu Abdul Wahab As-Sa'roni yang menyatakan inna affaqun minal Yaman yuqalu lahu Ibnul Khayyat. Jadi sekelompok dari Yaman ini, Yaman memang. Sorry Yaman ya. Jadi inna affaqun minal Yaman ya. Dikatakan namanya itu Ibnul Khayyat ini mengirim risalah kepada ulama-ulama di dunia dan dinisbatkan risalah itu kepada Ibnu Arabi. Ini pernyataan Ibnu Arabi. Iya. Penjelasan yang sangat luar biasa. Saya butuh waktu berjam dan berhari-hari untuk berjumpa dengan beliau-beliaunya. Karena apa? Beliau berdua ini bukan seorang yang taklid buta atau makmum terhadap Kiai Maduddin Usman saja atau terhadap saya, bukan. Beliau berdasarkan keilmuannya, kapasitasnya. Jadi nggak ngawur. Jadi Royai Jabar Sotik, Royai Abdul Ghani Masyauri ini tidak hanya ikut-ikutan wis ben terkenal atau mungkin wis taklid buta, makmum saja, enggak. Beliau berdasarkan penelitian sehingga menemukan satu formula dan menyimpulkan bahwa ternyata memang diperlukan abad kedua Nahdlatul Ulama ini untuk membersihkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dari khurafah-khurafah, dari takhayul-takhayul, dari kerusakan fasidah dalam dunia yang digelorakan oleh mereka-mereka musuh Islam itu. Dan alhamdulillah dapat keterangan yang sangat berharga dari beliaunya. Saya datang dari Surabaya ke Madura ini, alhamdulillah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, lebih berharga daripada emas dan selaka. Di antaranya beliau yang sudah sampaikan, beliau juga sampaikan wasiatnya kepada kami bahwa ternyata hidup ini tidak bisa diyakini kebenaran versi salafus soleh yang dulu, misalkan sama seperti yang Pak Yai Jabar Sotik sampaikan, berarti jenengan nggak mengikuti kiai salaf dulu, menentang wong yu dulu sudah percaya husnudzon kepada habaib alamin. Kenapa Anda berbeda, menyalahi, menyelisih? Kenapa? Berarti Anda yang jauh dari kebenaran. Nah, misalkan tujuan seperti itu ternyata sudah beliau jelaskan tidak benar seperti. Justru panjenengan berbeda adalah menguatkan, bukan menyelisih, menjauhkan, bukan menguatkan dan meluruskan. Karena innallah yab'atsu li hadhil ummah ala rasulina di sanatin man yujaddidul hadinah, itu berlaku untuk semua orang. Di Madura mujaddidnya 2 orang mungkin ya, di Nusantara 2 orang, di dunia 2 orang, ya bisa juga.
Jadi ini hal yang wajar yang dilakukan oleh ulama-ulama yang muktabar sejak dulu kala sampai sekarang. Terima kasih Yai atas petuah-petuahnya. Saya kembalikan kepada Romo Yai Abdul Walid. Oke, terima kasih saudaraku. Ini buku ini menjelaskan tentang 159 455 hurufat dari referensi 159 kitab. Oh, 159 referensi kitab. Ini alhamdulillah. Kenapa kami tulis ini kan kadang-kadang mereka itu beralasan begini ya. Ini kan yang nulis itu kan mereka dan tidak pernah disampaikan ke umum, bukan statement dari kami kan, banyak bilang begitu ya. Padahal mereka sudah punya statement sesungguhnya. Itu mereka mengatakan amalu salafina wasadatina al-ba'lawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada bihim. Ini kan sudah menunjukkan bahwa membenarkan hurufat-hurufat yang ada di sini. Bughiyatul Mustarsyidin dan didukung oleh semua kitab. Iya. Oleh sebab itu yang terakhir Kiai monggo sebagai closing statement dari beliau juga Ki Ja'far nanti. Terima kasih. 1 menit saya sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliaunya ini bukan karena lil mal, lil jah, lil mar'ah misalkan, tapi lillah. Mari kita ikuti bersama warga Madura khususnya yang ada di mana-mana di seluruh dunia, karena Madura itu berada di seluruh dunia, ada tidak hanya Madura saja, Jawa, semuanya umat Islam untuk mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah beliau berdua dalam rangka memurnikan ajaran agama kita. Dan sebenarnya 50% warga Madura khususnya itu sudah berada di belakang beliau berdua, tetapi karena ewoh pakewoh gara-gara yai sepuh yang sungkan itu tadi, karena mungkin bantuan sosial atau hubungan apa dengan yang mukibin atau dengan habibnya sendiri. Jadi inilah yang perlu diperjuangkan kembali untuk menyadarkan saudara-saudari kita yang ada di sini dan di mana saja di Indonesia. Dan terima kasih Romo Yai muda berdua, tokoh yang luar biasa. Insya Allah tidak rugi kita mengikuti beliau berdua. Pondokkan putra putri panjenengan semua ke Ponpes Abu Samsuddin Batu Ambar, ke Salafus Soleh di Pamekasan sini juga sama, dan di pondok-pondok lainnya yang mampu membawa amanah bahwa ternyata ilmu kita ini adalah titipan Allah Ta'ala, bukan milik saya, bukan milik Yai Ja'far Shadiq, bukan milik Yai Khalid, bukan, tapi milik Allah Ta'ala. Kita ini harus menyampaikan. Toh seandainya saya punya santri dan santri itu melawan saya, ikhtilaf dengan saya, menyelisih saya, tapi santri saya ini berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas yang lebih kuat hujahnya, saya boleh ditinggalkan dan saya rela. Betul. Saya rela untuk ditinggalkan dan disalahkan juga, dan jangan dianggap sebagai gurunya secara keilmuan, tapi secara orang tua, anggaplah sebagai orang tua. Jadi beliau-beliau adalah orang yang terbuka, open-minded, orang yang senantiasa tidak menutup ya wawasannya dalam menerima masukan yang terbaru yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Seterusnya kami persilahkan kepada beliau. Baik, kami berpesan pada pemerintah Indonesia, jika masih sayang terhadap NKRI, tolong bersihkan Ba'anawi di jajaran pemerintah dan jangan terpengaruh terhadap bisikan-bisikan Ba'anawi, karena Ba'anawi ini adalah titisan dari Khawarij. Saya pastikan itu berdasarkan literatur keilmuan mereka dan akidah-akidah mereka, Minhajus Sawi seperti yang disampaikan oleh si Ustadz Haji Ubaidillah ini. Jadi mereka memang memiliki standar ganda
baik dalam karakter maupun berakidah bahkan beragama. Di sisi lain so ketat dengan agama, tapi di sisi lain vulgar. Terus kepada para pemangku pondok pesantren atau pengurus besar organisasi, hati-hati, bersihkan organisasi, lebih khusus organisasi Nahdlatul Ulama dari Ba'alawi dan bisikan-bisikan Ba'alawi dan bahkan dari muhibbin-muhibbinnya. Setiap ada Ba'alawi di negara atau di organisasi, maka organisasi akan hancur terpecah belah. Faktanya Jatman sudah dipecah belah. Kenapa? Karena para pengurus Jatman dari dulu takut menghargai, menghormati, akhirnya Jatman dipecah belah. Relakah kalian semua ketika Jatman dipecah belah? Pasti satu kata tidak akan berbeda. Ya. Terus sekarang NU ini hampir dipecah belah melalui tangan jongusnya. Saya sampaikan nggak apa-apa, ya, untuk memberi peringatan. Ya. Jadi kalau ini masih dipelihara jongus-jongus ini di NU, nanti NU pasti akan dipecah belah. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalau NU sekarang berada dalam bahaya pecah belah. Iya memang, betul beliau. Karena beliau orang alim dan beliau itu cukup berpengalaman. Nah, jadi oleh karena itu bersihkan semua ini dari kaum Ba'alawi. Pedoman kami ketika dulu Sayyidina Muawiyah meminta kepemimpinan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala an, alasan Sayyidina Muawiyah, serahkan kepemimpinan itu kepadaku, maka aku akan membersihkan mereka-mereka dari jajaran khalifah dan dari pengurusan khalifah. Karena Sayyidina Muawiyah sayang terhadap kekhalifahan Islam. Jadi kepada jajaran pemerintah, kepada pengurus-pengurus pondok pesantren, dan kepada pengurus-pengurus organisasi, bersihkan Nusantara, bersihkan pondok pesantren, bersihkan organisasi-organisasi ini dari mereka. Insya Allah Nusantara, NU, dan organisasi-organisasi yang lain akan utuh dan bersatu. Jadi Pak Prabowo kalau memang sayang dengan NKRI, nah, buktinya ya, Bapak dulu 2019 terjadinya unjuk rasa berjilid-jilid. Mereka mengadu domba pemerintah dengan rakyatnya mengatasnamakan agama. Mereka selalu mengatasnamakan agama untuk mengadu domba. Sedang kami yang berjuang ini untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan umat dari mereka, dianggap kamilah yang mengadu domba. Kamilah yang memecah belah, padahal tidak. Yai, semua saya korbankan di 2019 ini di Nusantara. Sampai rumah tangga saya korbankan. Iya, sampai rumah tangga saya korbankan. Demi Nusantara, demi keutuhan NKRI. Oleh karena itu para kiai jangan dianggap sepele. Apa yang sudah terjadi kemarin di NU jangan dianggap sepele. Kalau ini dibiarkan, maka NU jangan diharap utuh. Jadi oleh karena itu Sayyidina Muawiyah memaksa kepada Sayyidina Hasan untuk memberikan kepemimpinan itu kepada beliau, dan terbukti beliau memerangi semua kelompok Khawarij itu, dan bahkan tidak satu pun tersisa dari pelopor-pelopor kudeta Sayyidina Utsman itu, semua dibunuh oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Begitu. Ya, terima kasih saudara dan pemirsa semuanya. Semoga wawasan kita semuanya ini bisa terarahkan kepada rasionalitas yang sempurna sehingga bisa membaca mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Terima kasih Kiai atas kunjungannya, juga Ki Ja'far. Semoga beliau berdua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.